Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai tutorial untuk pemula software Blender. Seperti kita lihat, Blender adalah free software, never look this awesome. Jadi memang software ini gratis dan sangat awesome. Ya, dia bisa rendering, modeling, sculpting, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggali lebih dalam di websitenya dan juga download versi terbarunya, yaitu di blender.org. Nah, di sini bisa dilihat ya, sekarang yang terbaru itu adalah Blender versi 4.1, sama seperti yang akan saya gunakan. Jadi Blender ini gratis, free, tapi ada kesempatan untuk mendonasikan, untuk berdonasi ya. Jadi kalau memang nanti sudah bisa menghasilkan uang dari software Blender ini, tidak ada salahnya kita berdonasi untuk salah satu respect kita dan penghargaan terhadap para developer Blender. Tapi walaupun bagaimana, tetap kita ucapkan terima kasih. Dan kita akan mulai belajar. Di sini saya disclaimer bahwa saya pun masih belajar, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Baik, cukup pembukaannya. Sekarang langsung saja kita buka program Blender 4.1. Programnya sangat ringan. Ini adalah tampilan pertama ketika Blender dibuka. Di sini ada pilihan dalam splash screen, ada General, 2D Animation, Sculpting, VFX, dan lain sebagainya. Juga ada recent file untuk file-file yang sebelumnya sudah dibuka atau pernah dibuka di komputer ini. Nah, kemudian kalau untuk membuat desain 3 dimensi, kita gunakan general saja. Ini adalah tampilan pertama Blender. Ini adalah area kerja dan di atas terdapat tab menu-menu. Terlihat sangat kecil sekali. Kita bisa membuatnya lebih besar dengan cara klik edit, kemudian preference, kemudian interface. Nah, di sini ada resolution scale. Resolution scale-nya kita buat di 1.25. Kemudian kita save preference. Lumayan lebih besar sedikit dan lebih bisa dilihat menunya. Kemudian saya juga mengaktifkan, ini adalah gambar mouse, jadi akan mempermudah teman-teman untuk mengetahui apa yang saya klik dan apa yang saya tekan, tombol dan lain sebagainya. Ini adalah screencast key. Ini hanya untuk mempermudah tutorial saja. Baik, kita tutup kembali. Nah, di sini kita lihat beberapa menu. Di sini ada menu file, edit, render, window, help. Kemudian ada layout, ada modeling. Di sini juga dijelaskan bahwa ada ketika kita menunjuk menu ini ada keterangannya active workspace showing in the window. Ini ada sculpting, ada UV editing. Nah, kemudian bisa kita gunakan scroll mouse sampai dengan scripting. Kemudian di bawahnya di sini ada object mode. Object mode adalah posisinya seperti ini. Ini ada objek kita, ada 3 objek di sini sebenarnya. Ini adalah objek cube berupa mesh. Dia adalah objek yang akan tampil di program atau di desain kita, berupa objek-objek yang sifatnya objek primitif ya, seperti kubus, silinder. Di sini ada add object mesh, ada circle, ada cone, ada torus. Nah, ini seperti ini. Di dalam sini juga ada menu. Di sini objek ini adalah drop down menu. Di sini ada object mode dan ada edit mode. Edit mode adalah untuk mengedit
objek. Ketika kita klik edit, nah maka dia akan berubah seperti ini. Oke, sekarang kita geser dulu, kita minimal tahu dulu apa-apa aja yang ada di sini. Kemudian view, ada toolbar, sidebar, nah ini untuk settingan view-nya. Kemudian select, nah ketika memilih pun ada banyak, ada select all, select none, dan lain sebagainya. Kemudian add, yang tadi untuk menambahkan, misalnya menambahkan di sini menambahkan silinder. Nah, silindernya di mana? Ternyata ada di sini. Nah, kita coba move silindernya, nah, ada di sini dia. Oke. Kemudian di sini ada global, yaitu orientasinya adalah global. Ini adalah untuk ini sumbu. Ini karena 3 dimensi ya teman-teman. Jadi ada X, Y, dan Z. Nah, di mana X itu yang berwarna merah. Nah, sini gizmo namanya. Ini ada warna merah. Ini sumbunya warna merah yaitu X. Kemudian ini yang Y. Ini adalah yang warna hijau. Kemudian yang Z ini adalah warna biru. Kemudian di sini ada transport pivot point, kemudian ada snap, object snapping. Nah ini adalah seperti gambar magnet ya. Nah ini ada pilihannya, snapnya juga ada increment, vertex. Nah, kemudian ini ada juga namanya proportional editing. Nah ini kita aktifkan warna hijau, warna biru dia, kita matikan dia warna abu-abu. Kemudian ini adalah ada juga select visibility-nya. Nah, terus di sini ada show gizmo. Gizmo itu yang ini ya, teman-teman ya. Kalau kita klik dia hilang gizmonya. Kemudian ini adalah viewport overlay-nya. Ini viewport ini. Kemudian di sini ada ini view-nya adalah yang ini dia. Di sini kita bisa view setting ya. Viewport-nya ini wire frame-nya. Tembus jadinya. Setting, kemudian ini ada viewport-nya lagi. Nah, ini ditambah dengan cahayanya. Nah, ada cahaya. Nah, di sini cahaya sini. Cahaya sini kalau saya jalanin, nah kalau saya pindahin dia akan pindah. Seperti itu. Lampu. Oke. Oke. Nah, di sini ada juga tanda ini fan, move the view. Nah, ini move the view. Oke, kemudian ada juga ini kamera. Nah, ini kalau di sini ini adalah kamera, tangkapnya seperti ini. Selected view frame selected. Nah, ini yang di select. Kemudian ini ada ininya. Tampilan dari gridnya. Oke. Kemudian tadi dari awal kita sudah beberapa menu menggerakkan, sudah menggerakkan seperti move, kemudian seperti menggerakkan ini. Tuh teman-teman. Jadi ini adalah kelihatan adalah tombol tengah keyboard mouse dan tombol shift ya untuk menggeser seperti ini. Kemudian untuk zoom ini adalah scroll. Untuk berputar ini bukan tombol tengah mouse. Kita menggunakan mouse dengan 3 tombol ya. Oke. Jadi 3 menu terpenting di dalam Blender itu adalah 1, ini adalah menu move, kemudian ini adalah rotate, dan ini adalah scale. Cara menggunakannya seperti apa? Misalnya ini move, klik objeknya, kemudian bisa digerakkan, move sesuai dengan sumbu. Ini Z ke atas, ini dengan sumbu Y, ini dengan sumbu X, ya, dengan klik kiri. Oke. Kemudian ini adalah rotate, diputar. Ada juga 3 sumbunya, Y, Z, X, atau semua. Seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah scale. Scale, klik. Nah, kalau yang putih ini kita
dia scale secara keseluruhan. Kalau cuma yang Y, ini scalingnya secara Y saja, berubah silindernya jadi oval, Z saja misalnya, seperti itu untuk scaling. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, itu adalah yang terpenting. Ada 3 yang paling penting adalah move, rotate, and scale. Juga ketika teman-teman misalnya mengklik ini G, kalau kita jauh dari mouse dari sini kita geser kan habis buang waktu ya. Ada juga shortcutnya yaitu untuk move itu G. Kemudian kita ketik lagi X, G, maka akan kita pilih, kemudian kita ketik G, seperti itu. Y, ya, seperti itu. Oke. Nah ini gelap kenapa? Karena nggak kena cahaya tadi di sini kan. Sekarang kita balikin aja ke sini, ke model setting, tidak terpengaruh oleh cahaya. Oke, seperti itu menu yang paling penting. Sekarang kita hapus saja dengan dengan mengetikkan X. Nah, hilang ya. Kemudian bagaimana memutar ini? Ini adalah dengan mengklik tombol tengah mouse sambil digeser dia akan berputar. Kemudian kalau ada dengan shift dia akan geser panningnya, pan atau geser sana geser sini. Ini tombol shift dan tengah mouse. Perhatikan yang ini teman-teman ya. Kemudian ini di zoom out pakai scrolling di mouse. Oke, nah kemudian di sini terlihat ini collection kita ini ada apa saja, ada kamera, ada cube, ada light. Nah, 3 objek tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada lagi yang tadi adalah object mode. Nah, object mode ini sekarang kita sedang object mode ya. Oke. Tidak ada yang dipilih. Nah, kita bisa ketik tab, dia akan berubah menjadi edit mode. Nah, ketika edit mode, nah di sini ada pilihan vertex, ada pilihan ini edge, kemudian ada face. Di edit mode ini banyak menu-menu untuk mengedit cube kita ini. Misalnya extrude. Nah, extrude-nya apa? Sekarang kita extrude face-nya. Nah, akan nambah dia. Kemudian extrude lagi. Kemudian kita extrude lagi ke atas seperti itu. Seperti ini. Ini kalau yang dipilihnya adalah face. Kemudian kalau kita pilihnya edge, di sini misalnya, nah, extrude-nya seperti itu. Ya. Selain extrude ada lagi di bawahnya sini adalah insert face. Nah, face-nya nanti kita pilih face, kita buat insert di sini. Nah, kita klik kanannya, nah, seperti itu. Jadi ada bidang lagi. Nah, insert face ini gunanya apa? Kita bisa gunakan juga untuk extrude. Kita pilih yang ini, kita ke dalam extrude-nya. Tuh, jadi bolong ya. Kemudian bisa juga di sini ada menu bevel. Kita pilih misalnya face yang ini, kita buat dia bevel. Jadi bevel. Oke, kita bevel juga yang ini. Nah, seperti itu. Coba kita bevel di
apa di edges-nya. Nah, seperti itu. Ini dalam menu edit mode. Oke, dapat dipahami ya teman-teman ya. Terima kasih. Cut. Oke, baik, setelah belajar beberapa dasar menu-menu di Blender ini, sekarang kita buat sebuah animasi sederhana. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai saja. Ini kita tidak usah save dulu, kita buat saja general yang baru. Klik file, kemudian new, kemudian general. Kita don't save. Kali ini kita simpan ya, file save as. Kita buat saja di desktop. Saya di sini tulis Minecraft. Kemudian kita save as. Baik, tutorial ini juga terinspirasi oleh tutorial dari senior-senior di Blender. Terima kasih kepada Blender Guru ataupun juga Sigi Fasttrack. Baik, sudah ada di sini cube, satu cube, kemudian ada kamera dengan ada light. Sekarang kita hapus saja kamera ini karena tidak akan kita gunakan dulu. Light juga kita hapus saja. Cube ini kita akan duplikat dulu. Duplikatnya dengan cara klik kanan, kemudian copy object. Oke, sorry, sebelumnya kita aktifkan dulu ini snapnya. Kemudian snapnya adalah increment. Kita klik lagi objek cube kita, kemudian kita klik kanan, copy object, kemudian kita paste object. Loh, kok tidak terjadi apa-apa? Tenang, jangan khawatir, jangan takut. Kita klik menu move ini, kemudian kita klik salah satu, kemudian kita move ke atas. Oke, jadi sudah ada dua, seperti itu. Kita select lagi, kemudian kita Ctrl C juga bisa teman-teman, Ctrl V, kemudian move ke atas lagi. Oke, sudah ada tiga, kemudian kita tetap di cube yang ini, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita move lagi ke atas. Kita buat sampai dengan 7 ya teman-teman ya. Berarti kurang 3 lagi ya. Ctrl C, Ctrl V, kita move ke atas. Ctrl C, Ctrl V, kita move ke atas. Ctrl C, Ctrl V, kita move ke atas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7, kemudian kita geser. Oke, kita geser agak lebih dekat. Untuk memudahkan, ada juga menunya, yaitu ketika kita men-select ini, cube yang bawah, kita view, nah ini frame selected, nah, jadi dia lebih jelas. Oke. Nah, cube yang paling bawah ini akan kita scale teman-teman. Kita klik scale, nah di sini scale-nya di menu sini, nah di menu object properties, kita ketikkan untuk X-nya adalah 2, kemudian Y-nya 2, Z-nya 1. Seperti ini. Lalu cube yang lebih atas kita buat scale juga 1,5, kemudian 1,5. Oke. Jadi seperti ini tampilannya. Oke. Kemudian kita copy lagi cube yang nomor 2 dari bawah. Kemudian kita move ke atas. Nah. Sorry. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita move ke atas. Apakah sudah cukup atas? Kurang sedikit lagi. Oke. Kemudian kita copy lagi yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita move lagi ke atas. Seperti ini.
pilar pertama sudah jadi. Nah, kemudian juga bisa menggunakan di sini kalau kita tahan ya, ada select box, teman-teman. Jadi kalau kita mau men-select ini, kita bisa seperti ini. Jadi semuanya terselect. Bisa juga langsung kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita move. Move-nya adalah seperti ini dengan garis X. Oke. Select lagi, Ctrl C, Ctrl V. Seperti itu sampai kira-kira cukup 6 atau 6 lah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian oke, nah, kita juga bisa memilih semua ini sama dengan selection box. Ctrl C, Ctrl V. Geser. Kita geser agak jauh. Oke. Kemudian kita pilih box yang ini dengan box yang atas, kita tekan Shift, Ctrl C, Ctrl V, kita move. Nah, seperti itu. Oke, bisa juga kita pilih ini, kita tekan Shift, kita pilih satu-satu boxnya. Oke, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, move. Ctrl C, Ctrl V, move. Ctrl C, Ctrl V, move. Diperhatikan ya teman-teman ya. Ini harus fokus. Fokus. Nah, kita buat lagi Ctrl C, Ctrl V, kita dalam sumbu X. Karena pakai objek snap sudah pasti rapat teman-teman ya, pasti nempel gitu. Oke, kemudian kita move lagi yang di sini, kita tempelkan. Kalau kurang percaya diri, kurang dekat, kita dekatkan lagi. Kita view frame selected. Sudah nempel. Oke, sudah jadi modelnya seperti ini. Cut. Baik, setelah selesai membuat objek kita ini dari beberapa cube ya. Banyak ini cube-nya. Kalau di sini dihitung jadi ada di sini di properties itu ada 100 cube lebih ya. Nah, oke. Dari tampilan layout ini kita akan ke menu shading. Nah, shading ini agak sedikit berbeda teman-teman. Tampilannya. Ini adalah tampilan yang akan merubah desain teman-teman dari flat menjadi berwarna dan bisa dirender. Oke, dalam shading ini kita ada menu sini. Nah, ada di sini adalah viewport lightingnya. Kita pilih yang ini. Oke. Sedikit lebih enak dilihat. Oke. Di sini kita akan di dalam folder di dalam tab setting ini hanya akan menu viewport ini, kemudian ke sini editor untuk tampilan. Nah, ini teman-teman. Dia sama, bisa digeser-geser juga, bisa di zoom in, zoom out. Nah, ini. Sekarang jika kita pilih salah satu box ini, kita select. Kemudian di sini kita klik base color-nya. Misalnya kita rubah jadi warna biru misalnya. Oke. Dia berubah biru ya, teman-teman ya.
Oke, kemudian kita select yang lainnya. Select bisa dengan all. Kita klik, kemudian select all. Oke. Nah, kemudian di dalam select menu all tadi, kita ke objek menu, kemudian kita ke bawah. Di sini ada link material. Semua jadi sama, warna biru. Nah, untuk dalam proses mengcopy tadi, material juga terjadi dari banyak material. Sekarang kita hanya perlu satu saja, sehingga yang tidak digunakan kita clean up dengan menu file, kemudian clean up, kemudian unused data block. Nah, di sini ada kelihatan 221 material akan dihapus, kita klik. Sudah. Oke. Fokus. Nah, kemudian kita sudah. Oke. Nah, terus untuk menampilkan material di sini, untuk menampilkan shading, tentu untuk warna ini kan kurang menarik ya. Kita perlu namanya tekstur. Nah, tekstur kita bisa nanti teman-teman download di Google Drive yang saya saya tampilkan linknya. Di sini cara menampilkan tekstur ke shading adalah saya sudah menyiapkan tekstur di sini. Nah, ini dia. Ada tekstur green, pilar, dan tanah, rumput dan tanah. Oke. Caranya adalah gampang sekali. Jadi tekstur yang akan kita gunakan, kita masukkan saja ke sini dengan cara di drag. Masuk sini pilar, kemudian nanti ada rumput juga, kemudian ada tanah. Oke, hanya di drag saja teman-teman ya dari foldernya. Oke. Kemudian yang di atas ini kita jadikan adalah pilar. Jadi dari color ini kita geser ke sini. Kita tarik garis ke base color. Dia akan berubah. Oke. Kemudian setelah itu kita punya juga tanah dan juga rumput ya untuk di bawahnya. Oke, kita kecilkan dulu sebentar biar kelihatannya enak. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita pilih cube bagian bawah ini untuk membuat dasar, tapi kali ini kita mengembangkannya atau menduplikasinya dengan array modifier namanya. Sekarang kita copy dulu ini, kemudian kita paste, kemudian kita move. Ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita copy lagi, kita paste. Kita move lagi ke bawah. Oke. Yang ini kita akan rubah material, yaitu menggunakan base color rumput. Yang ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang satu lagi, yang bawah ini kita akan rubah dia dengan base color yaitu tanah. Seperti itu. Saya akan memperbanyak rumput ini dengan array modifier. Pertama kita pilih dulu ini rumput, kemudian kita buka ke sini modifier, kita add modifier. Kemudian di sini kita ketikkan array modifier.
Sini sudah kelihatan, sudah jadi 2 dia. Nah, kita buat saja menjadi 3, 4, 5, 6, 10. 10 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian faktornya faktor X. Oke. Kita tambah lagi, kita array modifier lagi. Nah, di sini di sumbu Y 1, ininya 0. Oke. Kita buat jadi 13. Oh, 15 lah ya, biar lebih luas. Oke. Oke, setelah selesai, jangan lupa kita apply. Kita apply. Kemudian untuk yang tanah juga sama, kita klik di sini, kuncinya add modifier, kemudian search array lagi. Nah, kemudian di sini sama ya, seperti tadi ini di X dulu vektornya, kemudian jumlahnya tadi samakan, yaitu berapa? 10. Oke. Kemudian kita add modifier lagi, array lagi, di sini 0 X-nya, faktornya kita 1 Y-nya. Kita buat 15. Oke. Kita apply. Kemudian kita copy ini biar tanahnya tampak lebih tebal, kita paste, kita moving ke bawah. Oke, setelah jadi kita pilih dua-duanya, kemudian kita gerakkan, paskan biar dia jadi tatakan. Oke, kira-kira di sini. Apakah sudah masuk? Oh, kurang sini sedikit ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Kemudian kita ambient lightnya. Nah ini kita ambient occlusionnya kita aktifkan, distance-nya 3, vektornya kita buat 3, distance-nya kita buat 5. Oke, kemudian bloom-nya kita buat bloom-nya itu 1, threshold-nya, intensity-nya 1, threshold-nya kita buat 6. Seperti ini. Atau bisa disetting-setting lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan selera teman-teman ya. Misalnya setengahnya atau 0,3. Oke, seperti itu. Sudah jadi. Kemudian sekarang kita kembali ke layout sini. Nah, kalau tampilan di layoutnya seperti ini, tidak menarik. Nah, sekarang kita gerakan animasinya. Di sini adalah tempat untuk keyframe. Kita ketik saja, jangan terlalu banyak. Frame-nya kita pilih 96 saja. Kemudian kita select tadi ya cube yang ini. Nah, kemudian kita select link material. Nah, yang atas sudah terselect semua. Kemudian kita jadikan objek ini adalah sebagai rigid body. Kita klik objek, kemudian kita rigid body, add active. Wah, dia jadi bergerak ke bawah. Kenapa bisa begitu? Oke.
Karena dia bergerak ke bawah, kita harus menambahkan passive body. Kita klik yang ini, hati-hati kliknya harus konsen, fokus. Kita klik rumput ini, kemudian objek, rigid body, add passive. Sekarang kita play lagi. Kok mulai hilang? Cut. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba play lagi. Seperti itu. Karena agak lambat gerakannya, kita ubah gravitasinya. Di sini scan properties, ada gravity dari 9,8 ini standar gravitasi bumi. Kita tambahkan menjadi 30 minus 30. Oke. Kita coba lagi. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini biar dia runtuh secara natural, kita sekarang sabotase. Kita tarik saja cube ini, kita tarik ke sini, kemudian cube ini kita tarik ke sini, kita buat senatural mungkin. Kemudian yang ini juga biar rubuh semua. Oke, selesai kita sabotasenya. Sekarang kita coba lagi seperti apa jadi. Play. Seperti itu teman-teman. Kita lihat di setting. Seperti ini, sudah selesai. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf, saya juga masih belajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat seperti ini dan bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Saya juga masih belajar, ingin sama-sama belajar. Baik, mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti tutorial ini dan bisa jadinya seperti ini. Tentu saya harapkan teman-teman lebih lagi, lebih canggih lagi, lebih bisa membuat yang lebih dari tutorial ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.